Assalamualaikum, halo sahabat properti. Di video ini kita review desain rumah dari Kang Opik, desain yang menarik. Bergaya retro modern, bernuansa natural. Lahan untuk bangunan hanya 5x7 meter, tapi punya 3 bedrooms, ruang baca, ruang tamu independen, dan lain-lain. Banyak inspirasi untuk Anda, tonton terus videonya sampai habis. Sedang cari rumah di Depok dan sekitarnya? Ini rumah tipe 3660. Lokasi Cilangkap, Depok, dekat Tol Cimanggis dan Raya Bogor. Harga 380 jutaan. Cek link di deskripsi. Ini adalah tampilan fasad rumahnya. Bentuknya unik. Sekilas nampak seperti rumah klasik, tetapi sesungguhnya ini adalah rumah modern. Nampak ada dua struktur bangunan. Bangunan bawah, dan ditambah bangunan di atas yang lebih kecil. Fasadnya menggunakan komposisi warna tren milenial, yaitu putih, abu-abu, dan hitam. Rumahnya bernuansa natural, dengan penggunaan batu-batu alam serta banyak tanaman dan pepohonan. Atapnya menggunakan model miring yang bersilangan, dari material genteng aspal bitumen, sehingga nampak klasik. Nampak bahwa rumahnya mempunyai banyak bukaan jendela di setiap sisinya. Pagarnya sederhana. Dari beton lapis granit hitam dan besi-besi hollow horizontal. Sekarang, ayo kita masuk ke area halaman. Setelah area carport, kita dapati ada area teras. Lantainya naik 2 step dari carport. Tidak besar, tapi cukup untuk area transisi. Di sudut teras ada tiang struktur bangunan. Dinding dan tiang sekitar teras dilapis batu-batu alam sehingga nampak natural. Di area depan digunakan untuk area penghijauan. Dari teras, lapisan batu alam tempel berlanjut hingga ke sisi depan di bawah jendela. Nampak menyatu dengan tanam-tanaman di taman. Pada dinding bangunan atas, diaplikasikan semen kamprot yang diberi tali-tali air sebagai aksen. Untuk pencahayaan area depan ini, dipasang lampu-lampu dinding dengan model tabung di beberapa spot. Nampak cantik saat dinyalakan di malam hari. Kembali ke struktur bangunan di atas, di sini dipasang satu jendela siku untuk membantu pencahayaan alami di dalam. Jendela siku ini memberikan sedikit sentuhan modern. Dinding area taman diberi dekorasi keramik, yang disusun berpola. Pada tepian taman diberi batu-batu koral. Dan diberi beberapa lampu di sela-sela rumput. Gaya tamannya mirip gaya di era 70-an dan 80-an. Kita kembali ke teras, sekarang kita masuk ke dalam. Sebelum masuk, kita lihat dulu denah layout rumahnya. Lahan untuk bangunan berukuran 5x7 meter. Lantai 1 ada 1 bedroom, ruang tamu, dapur, area makan, dan kamar mandi. Lantai 2 ada 2 bedrooms, living room, dan perpustakaan.
Memasuki rumah, area pertama yang kita jumpai adalah ruang tamu. Ruangan ini cukup terang, karena ada banyak bukaan jendela di dua sisi. Cahaya matahari jadi leluasa masuk ke dalam rumah. Ruang tamu bernuansa putih dan coklat. Ada sofa letter L warna putih, untuk 6 hingga 7 orang. Serta ada coffee table bulat. Di sini tak perlu banyak dekorasi, hanya diberi beberapa ambalan untuk pajangan, serta sebuah lukisan besar. Lantainya warna putih, memberi kesan luas pada ruangan. Kita ke area berikutnya. Ini area makan, letaknya di sisi kiri rumah. Ruangan didominasi warna putih. Dikelilingi jendela lebar. Ada meja makan dan kursi untuk 4 orang. Di dekatnya ada tangga ke atas. Dindingnya dari wallpaper, yang juga bernuansa putih. Di dekat area makan ada dapur. Letaknya di sisi belakang rumah. Kitchen setnya berlayout linear segaris, menggunakan komposisi warna putih dan coklat. Dengan meja dapur dari solid surface warna hitam. Fasilitas standar dapur kecil, dan ada cukup banyak tempat penyimpanan. Dekat dapur ada 2 pintu, kita masuk pintu kiri. Ini adalah kamar tidur pertama, kamar anak. Ruangan cukup compact, dengan ranjang single, dan lemari siku. Backdropnya dari lukisan cat berpola. Di kamar ini ada 1 jendela. Jendela ini mengarah ke 1 celah kecil yang ada di sisi kanan rumah, yang sudah disiapkan untuk jalur udara dan cahaya bagi kamar ini. 1 pintu lagi adalah pintu kamar mandi. Tidak besar, tapi muat untuk kloset duduk dan shower. Kamar mandi bernuansa dual tone, putih coklat, dengan diberi list hitam. Sekarang, ayo kita naik ke lantai 2. Untuk ke lantai atas, kita melalui tangga ini. Railingnya dari besi hollow, pijakannya dari beton, dilapis conwood. Di bordes, kita dapati sebuah jendela tinggi. Jendela ini mengarah ke taman di samping rumah. Cukup membantu pencahayaan di area ini saat siang hari. Dinding tangganya diberi dekorasi berupa foto-foto pajangan. Di akhir video akan kita review apa saja keunggulan desain rumahnya. Tonton videonya sampai habis. Kita sampai di lantai 2. Di sini nampak 1 lorong panjang ke arah depan, dengan beberapa ruangan. Kita masuk ke ruangan pertama. Ini adalah kamar yang kedua. Kemudian kita beralih ke area ruang keluarga, di sebelah kamar tadi. Ada sofa letter L untuk 2 hingga 3 orang. Di belakangnya ada jendela, mengarah ke sebuah space kecil di sisi kanan rumah. Ruang keluarga adalah juga ruang nonton televisi bersama. Backdropnya dari HPL motif kayu, dengan kolom abu-abu di tepinya. Di akhir video akan kita review apa saja keunggulan desain rumahnya. Tonton videonya sampai habis. Kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Di pintu paling depan. Ini adalah kamar ketiga, berada dekat fasad depan. Dan area terakhir adalah ruang baca. Ada sofa single dan kabinet. Berada dekat jendela sudut sehingga areanya cukup terang.
Ini adalah beberapa keunggulan desain rumahnya. Fasadnya cantik dan unik. Perpaduan gaya retro dan modern yang bernuansa natural. Ciri khas rumahnya ada pada desain atapnya yang miring bersilangan. Cukup sederhana untuk dibuat, tapi memberikan unsur estetika yang baik. Banyak bukaan jendela pada fasad, sehingga membantu pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah. Layoutnya optimal dan cukup unik, sehingga dengan lahan hanya 5x7 meter, tapi bisa punya 3 bedrooms, ruang tamu, living room, dan lain-lain. Ruang tamu independen. Tidak disatukan dengan ruang keluarga. Dan letaknya juga cukup terpisah dari ruangan lain. Sehingga privasi penghuni jadi terjaga. Itu tadi review rumah dari Kang Opik Desain. Bagaimana pendapat rekan-rekan tentang desain rumahnya? Apakah ini desain favorit Anda? Silahkan tulis di kolom komentar dan share videonya agar menginspirasi yang lain.